Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu parameter fisikokimia yang berkaitan dengan farmakodinamik. Jadi yang pertama yaitu stereokimia obat, di mana stereokimia obat ini dia itu memiliki peran utama atau penting dalam sifat farmakologis obat. Kenapa? Karena setiap perubahan stereospesifik obat maka juga akan merubah sifat aktivitas obatnya, seperti itu. Terus juga isomer ini dia itu memiliki ikatan yang sama, tapi susunan gugus atau atomnya itu berbeda, seperti itu. Terus juga banyak obat yang tidak secara spesifik yang menyebabkan bioavailabilitas obat itu tidak punya pusat kiral, seperti itu. Terus juga itu akan mempengaruhi farmakologi obat jadinya. Nah, terus juga ada suatu gugus protein itu yang bekerja final karbonil OH atau NH2. Itu misalnya berubah menjadi keton itu akibat OH-nya itu hilang akibat oksidasi, seperti itu. Nah, contohnya misalnya pada ibu hamil gitu kan, dan terdapat hormon progesteron, dan jika terjadi perubahan karbonil atau keton pada hormon progesteron ini, itu akan menyebabkan hormon progesteron itu jadi hilang fungsinya, sehingga resikonya itu janin tidak dapat tumbuh dengan baik. Terus yang kedua ada ionisasi, ionisasi obat gitu, berarti dia itu berpengaruh pada penembusan obat ke dalam membran biologisnya, seperti itu. Nah, misalnya jika dia itu dalam bentuk terion, otomatis obat tersebut dia tidak akan menembus membran sel, seperti itu, sehingga dia hanya mencapai membran selnya saja. Nah, jika kalau dia tidak terionisasi, otomatis dia bersifat polar. Berarti dia bisa masuk ke dalam membran sel tersebut, masuk ke dalam selnya itu. Nah, contohnya kayak obat fenobarbital, di mana obat ini dia bersifat asam lemah, terus dia tidak terion gitu, sehingga dia bisa menembus karena dia tidak terion gitu. Dia bisa menembus sawar darah otak dan menghasilkan efek penekan SSP atau sistem saraf pusat dan pernapasan, seperti itu. Terus juga yang ketiga itu ada potensial redox, di mana dia itu hubungan potensial redox dengan aktivitas biologis itu secara umum hanya terjadi pada senyawa dengan struktur dan sifat fisik yang hampir sama, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti koenzim faktor vitamin, terus aktivitas biologis berdasarkan pada kemampuan untuk menerima elektron. Nah, sehingga tereduksi menjadi bentuk dihidronya, seperti itu. Terima kasih.